Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Imam Maulana dengan NIM 3332210015. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesetimbangan kimia part 2. Yaitu lanjut, yang pertama bab pembahasan. Yang satu yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Yang kedua, menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan. Yang ketiga, hubungan Kc dan Kp. Dan yang keempat adalah aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Henry Louis Lechatelier pernah berteori bahwa bila terhadap suatu kesetimbangan dilakukan suatu tindakan, maka sistem itu akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Lanjut, yaitu berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Yang pertama yaitu volume, yang kedua yaitu tekanan, yang ketiga suhu, yang keempat konsentrasi, dan yang kelima katalis. Yang pertama yaitu volume. Terdapat dua poin penting, yaitu yang pertama, jika volume ditambahkan maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki koefisien lebih besar. Yang kedua, jika volume dikurangi maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah koefisien lebih kecil. Lanjut, yaitu tekanan. Tekanan berbanding terbalik dengan volume, maka pergeseran pada perubahan tekanan adalah kebalikannya volume. Dengan poin penting yaitu terdapat dua, yaitu satu, jika tekanan diperbesar maka kesetimbangan bergeser ke arah reaksi dengan jumlah koefisien kecil. Yang kedua, jika tekanan diperkecil maka kesetimbangan bergeser ke arah reaksi dengan jumlah koefisien besar. Lanjut, yaitu suhu. Yang pertama, jika suhu dinaikkan maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa-senyawa yang menyerap endoterm. Yang kedua, jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa-senyawa yang melepas panas eksoterm. Lanjut, yaitu konsentrasi. Yang pertama, jika konsentrasi unsur atau senyawa di salah satu ruas ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan. Yang kedua, jika konsentrasi unsur atau senyawa di salah satu ruas dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah dirinya sendiri. Lanjut, yaitu katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi tidak mempengaruhi jumlah produk. Katalis berfungsi menurunkan energi aktivasi agar waktu yang diperlukan untuk bereaksi lebih singkat. Selanjutnya yaitu menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan Kp. Poin penting yang pertama yaitu karena reaksi kesetimbangan berlaku untuk reaksi bolak-balik yang tak pernah usai, maka ada harga K sebagai konstanta atau ketetapan kesetimbangan yang akan didapatkan dari reaksi kesetimbangan. K ini didapat dengan membandingkan kondisi panah dengan produk, di mana K sama dengan produk reaktan. Yang selanjutnya yaitu tetapan tekanan Kp. Yang pertama yaitu harga Kp hanya dipengaruhi oleh senyawa atau unsur dengan wujud gas saja, yang dimana rumus persamaan Kp yaitu Kp sama dengan P pangkat A kali A dikali B, P pangkat B kali B per P pangkat C kali C. Selanjutnya yaitu contoh dalam persamaan. Misal 2A plus 3B bereaksi menghasilkan AB3, maka untuk persamaan Kp, B tidak akan masuk ke dalam persamaan karena B merupakan larutan. Maka persamaannya akan menjadi Kp sama dengan PA2B3 per P pangkat 2A. Yang selanjutnya yaitu misalkan contoh lain, yaitu Ma plus Nb menghasilkan Pc plus Qd. Maka rumus Kp sebagai berikut, di mana Kp sama dengan Pc pangkat P dikali Pd pangkat Q per Pa pangkat M dikali Pb pangkat N. Dan yang selanjutnya yaitu Pa per B per C atau D sama dengan mol A per B per C per D dibagi mol total dikali P total, dengan keterangan Kp sama dengan tetapan kesetimbangan tekanan gas. Dan yang selanjutnya yaitu P, A atau B atau C atau D adalah tekanan parsial gas A, B, C, dan D. Yang selanjutnya itu P total adalah tekanan total. Lanjut, yaitu hubungan Kc dan Kp. Poin penting yang pertama yaitu kesetimbangan kimia dinyatakan dengan tetapan kesetimbangan yang disimbolkan dengan Kc. Kc merupakan rasio dari perkalian konsentrasi senyawa-senyawa reaktan dibagi perkalian konsentrasi senyawa-senyawa produk. Untuk reaksi homogen dalam fase gas, konsentrasi senyawa dilambangkan dengan tekanan parsial P, sehingga tetapan kesetimbangan dinyatakan dengan Kp.
Selanjutnya yaitu hubungan antara Kc dengan Kp dapat direalisasikan sebagai berikut, yaitu Am plus Bn menghasilkan Cr plus Ds dengan hubungan Kc dengan Kp reaksi di atas tersebut ditentukan berdasarkan rumus sebagai berikut, yaitu Kp sama dengan Kc dikali R kali T dikali C plus D di minus A plus B, dengan keterangan Kp sama dengan tetapan kesetimbangan tekanan gas, Kc sama dengan tekanan kesetimbangan konsentrasi, C plus D adalah jumlah koefisien kanan, A plus B adalah jumlah koefisien kiri, R adalah tetapan gas dengan tetapannya itu 0,082 liter kali atm per mol kali K, dan T adalah suhu mutlak dengan satuannya yaitu Kelvin. Yang selanjutnya itu rumus Kc. Jika suatu reaksi dinyatakan dengan A kali A plus B kali B menghasilkan C kali C plus D kali D, maka rumus tetapan kesetimbangan sebagai berikut. Kc sama dengan C pangkat C D dikali D pangkat D per A pangkat A kali B pangkat B. Kemudian yaitu contoh soal yang pertama. Dalam ruang 1 liter dicampur 4 mol zat A dan 5 mol zat B. Reaksi kesetimbangan akan menjadi dengan reaksi kesetimbangannya yaitu A plus 2B menghasilkan C. Jika pada saat setimbang diperoleh 2 mol C dan tekanan total 10 atm, maka hitunglah nilai Kp. Yang pertama yaitu pada saat setimbang diperoleh 2 mol C, itu artinya C yang bereaksi adalah 2 mol. Sedangkan mol yang bereaksi untuk zat A dan B disesuaikan dengan koefisien reaksinya. Bisa kita lihat koefisien reaksinya yaitu di mana C reaksinya yaitu 2 mol. Dengan begini, dengan menggunakan koefisien perbandingan koefisien dan dengan mol, maka kita akan mendapatkan mol 2B dan juga A. Dengan total akhirnya yaitu yang setimbang A sama dengan 2 mol, yang 2B yaitu 1, yang C yaitu tetap 2. Lalu lanjut kita mencari mol total. Mol totalnya itu sama dengan 2 plus 1 plus 2, maka akan menghasilkan 5. Kemudian kita mencari PA-nya sama dengan mol A dibagi mol total dikali P total, sama dengan 2 per 5 dikali 10 atm sama dengan 4 atm. Selanjutnya itu PB sama dengan 1 per 5 dikali 10 atm sama dengan 2 atm. Kemudian PC-nya yaitu 2 per 5 kali 10 atm sama dengan 4 atm. Dan kita masukkan ke rumus yaitu Kp sama dengan PC per PA dikali PB pangkat 2, yaitu sama dengan 4 per 4 kali 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4, yang berarti hasilnya yaitu 0,25. Lanjut contoh soal 2 yaitu CO plus H2O menghasilkan CO2 plus H2. Bila 1 mol CO dan 1 mol H2 direaksikan sampai terjadi kesetimbangan dan pada saat tersebut masih tersisa 0,2 mol CO, maka tentukan tetapan kesetimbangan Kc. Seperti tadi kita menggunakan perbandingan koefisien dengan mol, sehingga kita dapat menemukan kesetimbangan dari CO, H2O, CO2 dan H2. Dengan begitu kita tinggal masukin ke rumus saja. Kc sama dengan CO2 kali H2 per CO kali H2O. Dengan Kc-nya itu sama dengan 0,8 dikali 0,8 per 0,2 dikali 0,2 sama dengan 16. Jadi tetapan kesetimbangan Kc sama dengan 16. Yang selanjutnya yaitu aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Contoh-contoh pengaplikasian reaksi kesetimbangan di industri antara lain yang pertama pembuatan amonia. Amonia dibuat dengan cara mereaksikan gas nitrogen dengan gas hidrogen. Yang kedua pembuatan asam sulfat. Pembuatan asam sulfat dilakukan melalui proses kontak. Caranya dengan membakar belerang murni di udara agar terbentuk gas SO2. Yang ketiga yaitu pembuatan gas klor. Pembuatan gas klor dilakukan dengan proses diakon. Caranya dengan mengoksidasi gas asam klorida dengan oksigen di udara. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.